Halo para sleeping, selamat datang kembali di channel Suka Tidur yang teorinya ngasal. Jadi kali ini aku ada sedikit cerita yang sedikit mistis. Pakai roti enak, Mas. Itu Mrs. Oh shit. Oh, what the f. Jadi cerita ini aku dapat dari salah satu teman yang bernama Widya Lestari. Awal mula kejadian saat jam menunjukkan waktu tengah malam. Suasana sunyi, dingin, tapi keringetan. Ini Widya gimana buat ceritanya? Yang terdengar hanya suara orang bermain gaple. Weh, bapak kok punya anak? Dan di saat itu pula, si Widya sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Waktu pun berlalu, mata mulai lelah, dan di saat itu pun Widya mengantuk dan akhirnya tertidur. Sampai lupa menutup kamar mandi. Maksudnya kamar tidur. Waktu terus berjalan, dan beberapa saat kemudian, pamannya bilang, "Widya, tutup pintu kamar tuh." Tiba-tiba pintu tertutup. Widya pun tidak mendengar apapun. Pintu yang tertutup dengan keras. Weh, apalagi elu Mas Apri. Cepet lamar weh. Waktu pun berlalu. Rutinitas seperti biasa pun dilakukan. Sholat subuh, nyapu, masak, beres-beres, dan waktu setelah asar pun tiba. Jadi ini dateng kan si pamannya Widya yang tadi malam itu kan, dia bilang, kalau nutup pintu itu pelan-pelan, nanti rusak ginjal kok jual. Hah? Di posisi ini Widya bingung. Pintu yang tertutup dengan keras, kenapa harus jual ginjal? Lalu malam pun mulai terlewati kembali. Widya duduk sambil berpikir, kenapa pintu tertutup keras? Lalu siapa yang menutupnya? Terus kenapa harus jual ginjal? Rasa penasarannya pun semakin keras hingga dia tertidur. Pagi pun mulai kembali aktivitas seperti biasanya. Hari demi hari, malam pun seperti biasa. Hingga pada waktu malam ke-7. Jadi seperti biasanya dong ya. Lagi enak ngerjain tugas kan, tiba-tiba tiduran lagi. Jam 2. Widya. Terus bangun kan, sholat malam lagi ya, terus kayak ya biasanya lah bla 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 kayak gini. Tidur. Terus tidur lagi. Tanpa disadari, ternyata dia selama ini tidur ditemani oleh makhluk halus. Tapi teman yang ini sangat baik. Kayak misal tidur tengah malam dibangunin ya buat sholat, bukan buat malam. Terus kalau misal pintu kebuka ditutupin, misal ada hal-hal kecil, misal ada ya sesuatu mungkin yang mengancam sedikit berbahaya lah buat si Widya ini. Jadi si temennya ini selalu ngasih tahu gitu, itu pintu lu tuh lupa ditutup, keran no jangan lupa dimatiin, pokoknya gitu dah. Kurang baik apa lagi coba. Tapi apakah nyaman dipantau setiap malam, terus tiba-tiba ikut tidur di samping kita, di belakang, atau di dalam selimut? Well, mungkin segini aja pembahasan kita kali ini. Ada banyak hal yang positif dan menarik di cerita ini. Jangan selalu berpikir bahwa hal yang buruk bakalan jadi hal yang negatif. Please, jangan jadi sumbu pendek lah. Pakai otak. Maksudnya tuh berpikir sebelum bertindak gitu. Jangan terlalu sering suuzon sama orang. Hal-hal yang belum tentu kita tahu ceritanya. Belum tentu hal yang buruk kita lihat sekarang akan berdampak negatif. Berpikirlah, telaah dengan baik. Semoga terhibur. Thanks for watching.